Assalamualaikum Pak John Didi. Waalaikumsalam. Ini Pak, kali ini dari calon guru penggerak ingin melakukan wawancara tentang cara-cara mengidentifikasi atau pengambilan keputusan dalam ranah Bapak sebagai pemangku kebijakan atau pimpinan ataupun selaku yang dituakan atau kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak ya, untuk sebagai bahan kami melengkapi tugas sebagai calon guru penggerak. Ya, langsung saja Pak. Oke. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Baik. Jadi langsung dijawab Bu Bagas. Langsung aja. Ya. Jadi kalau berbicara masalah kasus hukum yang ada di sekolah, ini sebenarnya ini adalah dilema sebenarnya untuk menentukan antara benar dan salah di dalam sebuah menentukan kebenaran sebuah kasus. Iya. Nah, untuk menganalisis kesalahan-kesalahan tersebut, biasanya untuk mengetahui benar dan salah di dalam suatu proses pengambilan keputusan, itu harus kerjasama tim sehingga nanti ada keputusan bersama. Di mana keputusan bersama itu adalah keputusan yang bijaksana, sehingga keputusan tersebut tidak salah nantinya, sehingga kita merujuk kepada rujukan moral, mengetahui benar dan salah sebuah kasus yang terjadi di sekolah kita ini. Oh, jadi kerjasama tim, tim dalam mengambil atau mengidentifikasi suatu permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu, ya Pak. Betul. Ya. Sehingga keputusan tersebut tidak ada benar dan salah. Ya. Kita lanjut Pak, yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Menurut Bapak bagaimana Pak? Nah, kalau berbicara masalah ada kepentingan dan tidak, sebenarnya awal yang dilakukan adalah pencarian data dan fakta di lapangan. Oh, data dan fakta. Nah, jadi kita mengumpulkan data-data yang konkret tentang sebuah kasus, disertai dengan fakta yang memang akurat, sehingga nanti akan terlihat, kita analisis siapa yang benar dan siapa yang salah, sehingga dapat membuat keputusan-keputusan yang akan diambil itu tidak terbentur, sehingga antara ketidakpuasan antara pihak benar dan salah itu akan terjawab dengan adanya data dan fakta yang valid dari kasus yang terjadi, sehingga antara kepentingan sekelompok orang dengan kepentingan yang lain itu tidak terjadi singgung menyinggung. Mungkin seperti itu kalau misalnya. Yang penting pertama data dan faktanya harus akurat. Akurat. Ini harus penting ada datanya, harus ada faktanya, harus ada, sehingga dapat menyimpulkan satu keputusan yang tidak ketimpangan di lingkungan SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Lanjut Pak, ini yang pertanyaan yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi kira-kira langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah SMK Negeri 2 Kota Bengkulu ini yang Bapak lakukan? Jadi yang pertama kita lihat skup permasalahannya, permasalahan besar atau permasalahan kecil. Jadi kalau permasalahan kecil itu biasanya cukup diselesaikan oleh teman-teman dari guru, wali kelas dan guru BK. Tapi kalau skup permasalahannya sudah besar, itu melibatkan teman-teman yang lain di samping guru, wali kelas, guru BK, KPSK, kesiswaan dan kepala sekolah. Jadi
bersama-sama duduk rembuk dengan orang tua siswa atau iya. masyarakat yang bersinggungan dengan kasus yang sedang dibahas. Sehingga dengan adanya pertemuan itu akan melahirkan atau bisa memberikan sebuah kesimpulan yang dinyatakan bisa dikatakan adil, tapi tetap disesuaikan dengan prosedur yang ada. Tetap kita berdoa bersama-sama bahwasanya permasalahan tersebut tidak sampai meluas kembali. Iya. Jadi ada hubungan antara dari setiap lini, mulai dari guru sampai ke tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah Negeri 2 Kota Bengkulu dan orang tua siswa semua yang terkait. Ya, jadi ya, intinya begini, berarti Bapak melakukan itu melibatkan semua elemen yang ada di sekolah. Ya, mulai dari guru, orang tua, dan lingkungan pihak yang ada di seputaran sekolah ya Pak. Ya. Kita lanjutkan lagi Pak. Ini yang pertanyaan yang keempat. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah? Jadi keputusan yang diambil pada dasarnya adalah keputusan bersama dari teman-teman tadi, bahwasanya ada kesepakatan yang disepakati bersama. Permasalahan tersebut bisa diselesaikan di sekolah atau memang kita kembalikan ke masyarakat ya Pak. Jadi kalau misalnya kasus tersebut masih bisa dikondisikan, artinya kita bersama-sama tetap membina, tetap melaksanakan prosedur-prosedur yang lainnya, sehingga kedepannya mungkin akan menjadi lebih baik. Iya. Jadi ya diambil secara bersama-sama dengan harapan kedepannya ya ada perubahan lah Pak yang lebih baik. Harus ada keputusan ya, bersama di sini. Bersama ya. Itu Pak ya sekali. Nanti kita lanjutkan. Mungkin ini yang pertanyaan ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal? Ini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus yang berlangsung di sekolah ataupun yang mungkin yang sudah? Jadi apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk memecahkan kasus yang ada di sekolah? Ya Pak. Jadi kalau misalnya kasusnya hanya kasus yang ringan, misalnya ada perselisihan antara siswa dengan siswa di sekolah, itu biasanya langsung diselesaikan di tempat. Istilahnya membuat dikumpulkan dengan wali kelas, membuat surat perjanjian, di mana intinya nanti tidak ada permasalahan yang akan terjadi terulang kembali. Tapi kalau kasusnya sudah besar, misalnya sudah di luar lingkungan sekolah atau bisa melibatkan pihak kepolisian, itu biasanya kita terprogram, terjadwal. Ya, jadwalnya. Kita dipanggil oleh pihak kepolisian atau kita yang memanggil pihak kepolisian beserta orang tua untuk mendiskusikan hal tersebut. Jadi ada jadwalnya. Tapi kalau masalahnya kecil, itu bisa langsung diselesaikan saat itu oleh teman-teman yang ada di sekolah. Baik Pak. Adakah seseorang nih atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tentang kasus-kasus yang ada di sekolah SMK Negeri 2 Kota Bengkulu ini Pak? Ya. Jadi kalau untuk mengambil keputusan itu saya bisa melibatkan rekan-rekan yang lain. Ada para wakil, kemudian ada kepala tata usaha, kemudian ada KPSK, kepala bengkel, guru BK, wali kelas. Termasuk teman-teman guru dan tata usaha. Tapi biasanya untuk keputusan tersebut saya melibatkan teman-teman yang terdekat, misalnya para wakil dan kepala tata usaha yang mewakili dari teman-teman yang lain. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa bantuan dari teman-teman saya tersebut. Jadi ya, intinya Bapak mengambil keputusan ya melibatkan semua wakil-wakil ke tim ketertiban atau keamanan, KPSK, wali kelas atau BK. Ya, intinya gini yang ada yang semuanya berkaitan di lingkungan sekolah di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Ya, ini terakhir Pak, mungkin ini yang jangan yang terakhir. Banyak-banyak lah makanya. Selagi saya masih bisa jawab. Ini gini mungkin terakhir ini pertanyaan yang mungkin
dari permasalahan, dari perbincangan dari pagi tadi ini yang mungkin ya, kami minta pendapat atau minta kira-kira kesimpulan. Jadi kalau ini dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, ya, pembelajaran apa ini yang Bapak dapatkan atau apa yang Bapak petik dalam pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan di sekolah yang pernah Bapak lakukan? Ini kira pelajaran apa yang Bapak dapatkan dalam pembelajaran di pengambilan keputusan di sekolah SMK Negeri 2 Kota Bengkulu ini? Jadi ada beberapa hal sebenarnya, tapi intinya bahwasanya setiap permasalahan yang ada di sekolah itu langkahnya adalah mencari solusi yang tepat. Oh, solusi yang tepat ya. Mencari solusi yang tepat ini adalah pertimbangan yang sangat matang, karena nanti kalau tidak tepat langkahnya akan berimbas mungkin yang tidak baik. Sehingga untuk mencari solusi yang tepat ini, pertimbangan tersebut perlu sekali untuk dijalankan bersama kawan-kawan, karena ini atas nama lembaga sekolah, jangan sampai nanti nama baik SMK Negeri 2 Kota Bengkulu tercoreng hanya keputusan yang salah dari oknum kepala sekolah. Oleh karena itu, keputusan yang matang ini harus benar-benar kesepakatan bersama di antara pihak yang terkait di sekolah. Sehingga nanti tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan atau yang tidak diuntungkan. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Jadi perbincangan kita pagi hari ini sudah baik, sudah bagus. Dan ternyata apa yang Bapak lakukan selama di sekolah di SMK Negeri Kota Bengkulu memang seharusnya memang seperti itu yang seharusnya, karena memang Bapak adalah salah satu pimpinan yang ada di sekolah ini, ya memang mengayomi semua kawan-kawan yang ada di sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ini memang harus menyelesaikan tugas ini Pak. Jadi mungkin dari cara kami tadi atau dari bicara atau yang sebelum kami menghadap Bapak tadi, ya kami mohon maaf Pak, mungkin ada yang kurang pas. Ya itulah ya, gitu, kemampuan yang mungkin yang barusan kami dapat. Terima kasih juga untuk kawan-kawan dari kelompok CGP. Mungkin pelayanan di sekolah atau jawaban tadi mungkin belum memuaskan saudara Pak Zontusdi, ya. Tapi mudah-mudahan tadi bisa mewakili jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Sukses terus untuk kawan-kawan termasuk Pak Zon dalam CGP. Mungkin itu aja. Saja Pak, ya saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Zontusdi di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu, saya sampaikan terima kasih. Akhir kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, Bapak bersalin selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Saya Zontusdi, calon guru penggerak angkatan 9, ingin melaksanakan wawancara tentang kebijakan atau keputusan yang kira-kira yang telah atau yang sudah Bapak ambil terhadap sekolah SMK Negeri 2 SMK 3 Kota Bengkulu. Langsung saja Pak, ini langsung saja dengan pertanyaan pertama. Bagaimana nih kira-kira nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau persoalan atau permasalahan yang ada di sekolah di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu ini, dengan Bapak mengidentifikasi itu bagaimana caranya Pak? Sudah. Tambah dengan melalui Zoom di malam hari. Aplikasi Zoom ya Pak ya. Di malam hari agar anak-anak kita ini tidak perlu ketinggalan dalam pembelajaran. Mungkin itu yang kami, ini permasalahan yang kami anggap ringan ya. Yang beratnya kira-kira ada Pak sama yang selain yang ringannya? Yang beratnya permasalahan ini kami dengan adanya musibah ini, sekolah kami mengalami kemerosotan karena masalahnya kapan mau dibangun.
kami mohon kepada pihak pemerintah sudah akan melaksanakan bangunan ini mungkin di awal Maret atau di akhir Februari ini sudah ada titik terang sekolah SMK 3 ini tetap dibangun. Walaupun kelasnya lebih kurang, itu pembelajarannya tetap dilaksanakan. Jalan. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan yang kedua. Dalam mengambil keputusan itu, adakah pihak-pihak yang Bapak libatkan, misalnya orang tua, murid atau pemerintah, atau yang Bapak anggap mampu memberikan solusi di sekolah ini? Permasalahan yang kami hadapi ini kami melibatkan semua unsur. Satu dari pihak komite perwakilan wali murid, terus yang kedua seluruh guru-guru atau warga SMK 3 ini ikut terlibat untuk mengambil keputusan ini. Bagaimana yang terbaik dilakukan agar sekolah ini masih tetap eksis dan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ini terakhir Pak, yang dari beberapa keputusan yang Bapak ambil tentang pembelajaran, tentang kondisi sekolah, kira-kira ini pengalaman yang berharga atau yang memang sangat mumpuni bagi Bapak, kira-kira apa? Dari peristiwa yang terjadi ini, ini ternyata ini pengalaman atau pengalaman yang sangat berharga. Yang pertama dalam hal menghadapi guru-guru ini, karena guru-guru SMK Negeri 3 ini berjumlahnya 132. Jadi dalam menghadapi agar guru-guru ini bisa diajak bersama untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan tugas dengan sesuai dengan porsinya masing-masing, dan bisa diajak untuk memajukan sekolah ini agar lebih baik. Jangan sampai dengan adanya musibah semangat berkurang, kendor. Jadi dengan adanya musibah ini, mari kita tanamkan bersemangat, bekerja sama, saling merangkul untuk memajukan sekolah. Jadi ini merupakan pengalaman bagi saya untuk mempersatukan guru, memberikan semangat, memberikan kepercayaan terhadap sekolah ya, agar bisa KPM ini bisa berjalan dengan baik dan tetap eksis di masyarakat, di pemerintahan dan juga anak-anak. Kami himbau jangan merasa kekurangan. Dengan adanya musibah ini, mari kita sama-sama tingkatkan prestasi kita, jangan kendor. Ini adalah cambuk bagi kita. Dengan adanya musibah, mungkin kita akan lebih baik. Ya, terima kasih Pak. Itu saja yang ingin kami tanyakan kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bengkulu atas waktunya yang kami sangat mendapatkan masukan dari Bapak Mirsalin selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bengkulu. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya juga sebagai calon guru penggerak itu dan Gusti bisa lebih lagi calon kepala sekolah bro. Iya. Kalau lulus guru penggerak yang kepala sekolah nih. Insyaallah, amin Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.